Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang TIK dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Dewan Guru Satu Sada SMP Islam Alumah, yang saya hormati juga di sini ada Dewan Guru dari Madrasah Aliyah Alumah. Nah, Satu Sada, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua akan ada sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga langsung ke materi inti mengenai diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini untuk anak didik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ustadzah Rosi selaku Kepala SMP Islam Alumah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadzah Umi, kemudian Ustadzah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita akan membawa pulang banyak ilmu yang akan ditularkan oleh saudara kita, yaitu Ustadzah Umi Haryati. Jadi Ustadzah Umi Haryati ini kebetulan beliau itu fasilitator sekaligus CGV Jalur Guru Penggerak Rekognisi untuk Angkatan 11. Nah, hari ini beliau ingin berbagi yaitu terkait budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap banyak ilmu dari beliau yang tentunya nanti pasti akan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan muara ujungnya adalah pasti untuk kemajuan anak didik kita. Dan juga mudah-mudahan nanti setelah Ustadzah Umi banyak ustadz-ustadzah juga yang ikut dan berminat mengikuti program guru penggerak yang memang tujuannya adalah untuk menjadi motor penggerak di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadzah Rosi. Acara berikutnya yaitu langsung saja saya selaku pemateri, bukan pemateri gitu Ustadzah, karena di sini kita juga belajar bersama. Betul nggih? Nah, Ustadzah sudah kenal saya semua. Oh, dereng. Cintanya dereng. Kiwat lagi. Oh, belum kenal nggih. Padahal kita kan sering ketemu ya Ustaz. Oh, jangan-jangan. Nanti kenal ya. Oh, begitu nggih. Saya di sini Umi Haryati selaku pengajar bahasa Inggris di SMP Islam Alumah. Alhamdulillah kali ini berkesempatan untuk menularkan mengenai budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti. Mohon doanya Ustadzah, semoga kegiatan ini itu nanti juga imbasnya, dampaknya kepada murid kita semua, sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan di negara kita Indonesia untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.
nggih? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, kan nggak ada tepuknya. Kalau ada tepuknya baru jenengan tepuk. Saya ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Loh kok iri? Kok iri ya? Kan tadi ada tepuknya. Ya benar tepuk. Gak usah takut untuk salah gitu. Nah, saya ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Nah, betul. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya dulu saudara. Nah, sebelum kita memulai izinkan saya berpantun nggih. Nanti panjenengan meresponnya dengan kata cakep. Malam-malam makan ketan. Cakep. Cemilanya kue Oreo. Cakep. Siapa yang menyatakan budaya sebagai dasar pendidikan? Cakep. Tentu saja Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan untuk beliau. Ki Hajar Dewantara ini salah satu tokoh nasional di mana tanggal 2 Mei nggih, kita peringati sebagai Hari Pendidikan. Nah, satu saja tujuan kegiatan di siang hari ini karena di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif, bahwasanya menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Ada 7 poin. Apakah panjenengan sudah sepakat dengan kesepakatan belajar kita pada siang hari ini? Belum berserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Siapa yang setuju? Ya. Oke, terima kasih. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Oke. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Setuju? Berpendapat setelah dipersilakan. Setuju? Berpartisipasi penuh. Setuju? Mengikuti kegiatan belajar dengan perasaan gembira. Setuju? Tunjukkan emotikon gembiranya. Kalau saya di elaborasi itu ada belumnya. Kalau sekarang kita cukup. Nah, sekarang ayo. Ada kan di sini yang sedang sedih? Ada ya? Oh, kenapa sedih? Apakah ada sesuatu hal? Nah, sekarang kita fokus dulu supaya gembira, betul nggih? Yang terakhir, handphone pada mode silent. Nah, satu saja pada modul budaya positif itu ada 6 materi yang sangat penting yang nantinya dapat kita terapkan sebagai pendidik kepada murid-murid kita. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam mengenai segitiga restitusi. Nah, keenam materi ini kita akan mengulik ya satu persatu karena ini nanti akan berhubungan dengan elemen yang satu dengan yang lainnya, rangkaian yang satu dengan yang lainnya. Kita beralih ke disiplin positif terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke teori, ini kan teorinya nih. Mungkin panjenengan ada yang ingin berpendapat. Disiplin itu seperti apa sih di benak panjenengan? Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Oke. Sampai disiplin, mulai disiplin. Tapi Didekatkan. Didekatkan. aduh. Nah,
keyakinan bahwa saya bertanggung jawab terhadap diri saya supaya datang tepat waktu. Kita beri tepuk tangan untuk Ustaz Wahid. Nah, Ustaz-Ustazah, di sini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita anut, ya. Di sini bahwasanya sebagai contoh kita sudah menerapkan pada profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, ada yang sudah hafal dimensinya tanpa melihat ini? Masya Allah. Masya Allah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu jadi satu, nggih, tidak terpisah. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian ada juga rujukan dari IBO Primary Years Program atau PYP, itu ada toleransi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari 9 pilar karakter. Nah, di sini juga ada kejujuran, diplomatis dan lain sebagainya. Nah, ini satu sadar bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sebagai contoh, kalau kita di Indonesia, kita menganut adat kalau makan menggunakan tangan kanan. Nah, apakah panjenengan melihat di negara lain ada yang menggunakan tangan kiri? Ada. Di sini ada. Kenapa? Di sini ada. Di sini juga ada. Nah, berarti hal itu tidak bisa kita sebut sebagai nilai-nilai kebijakan universal, karena dari satu daerah ke daerah lain itu jelas berbeda. Kemudian mengenai buang gas atau alias kentut, ya. Kalau di negara kita itu kan kita anggap tidak sopan. Tetapi di Kanada itu bahkan setelah makan itu kalau tidak buang gas seperti itu dianggap tidak mensyukuri makanannya. Nah, itu kan hal yang berbeda. Jadi hal yang seperti itu tidak bisa kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ustaz-Ustazah, di sini kita akan mempelajari tentang stimulus respon beralih ke teori kontrol. Ada yang ingin maju ke depan, salah satu yang Putri mawon gitu, karena saya putusnya takut kalau mau megang. Monggo dari Ustazah. Ada istri monggo. Oh, dikunci kan? Ustazah Putri mungkin. Monggo Ustazah. Di sini Ustazah Putri saya pinjami pulpen. Nah, boleh diletakkan di tangan kanan atau tangan kiri terserah. Genggam dengan erat, ya. Salah satu aja Ustazah. Nah, ketika saya ambil, apa reaksinya Ustazah Putri ini? Belum. Nah, di sini siapa yang memegang kontrolnya? Yang punya pulpen. Yang memegang pulpen. Nah, silakan duduk kembali Ustazah Putri. Terima kasih. Sekarang giliran jenengan bergandengan dengan teman sebangkunya. Salaman terlebih dahulu. Untuk yang jawab. Dewan ini loh, sawangan dewan. Bahan kok ayo ngaku dewe, ngaku dewe. Silakan bergandengan dengan erat. Nah, tentukan satu orang untuk memilih warna hijau. Satu orang memilih warna hitam. Tentukan terlebih dahulu. Siapa yang hijau, siapa yang hitam. Saya hitam. Oke. Nah, ketika saya bilang hitam, berarti yang hitam itu yang menarik. Nah, ketika saya bilang hijau, berarti yang hijau yang menarik. Sambut silakan sudah ready untuk memberikan refleksinya. Dari game yang barusan dilakukan, perasaan saya dulu ya. Perasaan saya yang pertama itu deg-degan. Kemudian ada perasaan takut karena takut salah menangkap instruksinya tadi. Kemudian tetapi ketika sudah sesuai dengan instruksinya bisa mendapatkan tangannya tadi itu ada perasaan lega, perasaan senang karena menang. Oke, seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ustazah Feni. Nah, satu Ustazah, diri sendiri. diri sendiri, betul sekali. Oke. Di sini bahwa teori kontrol itu menyatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan semua perilaku memiliki tujuan. Kita kaitkan dengan dunia di pendidikan. Bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru itu
Bisa nggak ngontrol murid kita? Bisa. Bisa? Bisa, tetapi nah juga ada ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, serta ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita lihat di berikutnya. Nah, hal-hal tersebut itu sangat berpengaruh pada motivasi perilaku manusia. Tadi di sana Ustaz Latif menyampaikan kalau datangnya tepat waktu meskipun tidak ada reward, tidak ada hukuman, tetap datang tepat waktu. Nah, bahwa di sini motivasi kita itu ada, yang pertama ada kriteria untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu bisa saja terjadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang kita harapkan sebagai pendidik terhadap murid kita. Nah, ini guys, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang sudah masuk ke pembelajaran abad 21, yang mana kita juga menerapkan tentang pembelajaran paradigma baru melalui dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, satu saja kita beralih ke teori hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ini panjenengan bisa melihat sekilas bahwa hukuman itu memang sifatnya menyakitkan, rasa tidak aman, murid takut, memaksa. Kemudian kalau penghargaan juga dapat merusak hubungan, timbul sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Nah, kalau konsekuensi di sini penguatan jangka pendek. Kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, seperti responnya. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini nanti seperti apa maksudnya? Setelah ini akan saya tampilkan sebuah video. Nah, sedangkan di restitusi ini, kita sebagai guru mengajak murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan di sini kita dapat menerapkan teori kontrol. Dirinya yang dapat memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kita simak dari video pendek ini, ya. Mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi, dan mana yang merupakan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain. Saya ulangi sekali lagi, nih. Manakah yang merupakan hukuman, kemudian konsekuensi, dan mana yang restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain. Oke, saudara-saudara, saya ingin pendapat dari panjenengan. Siapa yang mau berpendapat? Saudara Rosi mungkin sudah senyum-senyum. Terima kasih Saudara Uni. Jadi kalau menurut saya untuk video yang pertama itu hukuman yang A tadi, karena dia dilarang main di luar karena udah coret-coret tembok. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Jadi karena dia masuk telat 20 menit, konsekuensinya diganti ketika pulangnya juga telat 20 menit. Dan yang terakhir itu ada inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi yang terakhir. Kita beri tepuk tangan dulu untuk usaha.
dengan dilarang untuk bermain di luar? Tidak ada korelasinya. Nggih. Bahwa di sini apa panjenengan dapat membayangkan ketika ini murid di PAUD, nggih, dia memang hobinya masih menggambar, masih bermain. Dia masih belum tahu mana area yang boleh digambar, mana yang tidak. Nah, ketika dia menggambar di tembok, si ibu guru ini langsung memberikan hukuman dia tidak boleh bermain. Nah, ini betul sekali bahwa ini merupakan contoh dari hukuman. Kemudian video yang kedua tadi, ada anak yang terlambat, kemudian sebagai konsekuensinya dia juga harus menunggu selama 20 menit lagi karena dia telat selama 20 menit. Ini dia merupakan contoh dari konsekuensi. Dia harus menggunakan konsekuensinya sesuai dengan peraturan, tetapi di sini dia tidak bisa memecahkan masalahnya, atau mungkin besoknya dia bisa telat kembali, mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan di video yang ketiga, nah, apa yang terjadi? Murid yang laki-laki meminta maaf dan kemudian mengganti kertas. Nah, ini kan otomatis dia memiliki kontrolnya sendiri, memiliki inisiatif sendiri untuk memecahkan solusi, memecahkan masalah apa yang sedang dia hadapi dengan temannya. Jadi jawaban observasi tadi sudah tepat sekali. Oke. Nah, ustaz-ustaz, tadi setelah kita belajar tentang disiplin positif, kemudian ada hukuman, kemudian ada konsekuensi sampai ke restitusi. Sekarang saatnya kita ke keyakinan kelas. Ustaz-ustaz, di sini apakah ada yang sudah menerapkan? Sudah, alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kembali, ini kita apresiasi bagi yang sudah. Di sini saya ingin mengatakan kembali bahwa di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Panjenengan jangan membuat kalimat menggunakan kata jangan, dilarang, gitu nggih. Itu panjenengan ubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan tukar pendapat, dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, di sini panjenengan bisa menggunakan tabel Y. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Panjenengan ingin apa dengan anak-anak? Panjenengan ada masukan, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah, panjenengan sepakati dengan anak-anak. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, contohnya seperti itu. Kemudian senantiasa berbuat baik, senantiasa untuk berbagi. Ini panjenengan disepakati dengan murid-murid panjenengan sekalian. Kemudian dalam berperilaku, dalam hal tersebut seperti apa? Tersenyum dengan ramah, memerlukan perasaan bahagia, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ya? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaannya? Yang sini sepertinya belum mendengar suaranya. Peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 itu merupakan syarat wajib bagi 17 tahun ke atas maupun di bawah 17 tahun ke atas. Pada dasarnya aturan tersebut itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu, baik dari pihak kepolisian maupun dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri mungkin belum kepala sekitar tabrak atau apa, itu kan jangan di sini paling rawan. Oke, kita beri apresiasi dulu untuk Ustaz Amal. Nah, Ustaz-Ustazah, ini adalah dokumentasi saat saya bersama dengan siswa kelas 9 Andalusia untuk membuat keyakinan kelas. Di sini saya bedakan ada stick
petugas piket datang lebih awal. Kemudian mereka juga menuliskan saling menghormati antar teman. Mereka juga menuliskan saling menyayangi antar teman. Kemudian banyak sekali yang mereka tuliskan dalam sticky note yang berwarna kuning ini. Nah, nantinya harapannya saya selaku wali kelas akan disupport oleh saudara siswa dalam kepala sekolah, kita bannerkan. Nah, jadi nanti di kelas itu ada banner yang mencerminkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ngoten nggih? Nah, saudara-saudara, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang yang panjenengan butuhkan apa, saudara? Sebentar. Saat ini yang Ustazah Lisa butuhkan itu apa, Ustazah? Makan ilmu. Oke, terima kasih Ustazah Lisa. Beri apresiasi dulu untuk Ustazah Lisa. Kalau sudah malam mungkin tadi ada pendapat yang berbeda. Uang. Yang dibutuhkan adalah Makan. Uang. Uang itu menunjang segala. Oke, terima kasih Ustazah Mala. Jadi satu manusia, satu orang dengan orang yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita semua memiliki kebutuhan dasar yang kita butuhkan untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis. Nah, di sini ada sebuah teori menurut Dr. William Glasser dalam Choice of Theory. Ternyata manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, perlu makan, perlu uang, ya kan? Kemudian di sini ada juga kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Ini semua juga merupakan kebutuhan yang dialami oleh peserta didik kita. Jadi setiap satu anak dengan anak yang lain mungkin kebutuhan dasarnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang dari kebutuhan dasar manusia kita beralih ke 5 posisi kontrol restitusi. Yang mana di sini kita sebagai guru ternyata memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, manajer atau teman. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Di sini sudah ada keterangannya. Nanti setelah ini saya mohon dari panjenengan untuk memberikan refleksi dari yang sudah panjenengan lihat di video. Perjalanan seorang anak kantor. 5 posisi kontrol untuk tersebut. Dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Siapa yang begitu? Ayo. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Usmalah Posisi boleh gitu ya penghukum Usmalah. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Oke, tadi yang kita lihat adalah posisi penghukum. Mungkin kita secara sadar pernah melakukan.
Pernah. Wajib. Nah, wajib. Dulu nggih. Dulu. Sekarang juga wajib tentang apa ini? Kadang-kala. Oh, jujur sekali ya. Berarti posisi penghukum ini memang karakteristiknya guru tersebut menghardik, ya. Dengan nada yang tinggi, tadi ada perasaan ini ya, agak mewarah banget seperti itu, kemudian membentak, dan juga ada yang sampai berkaca pinggang. Apakah posisi penghukum ini sering panjenengan lakukan? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Tergantung mood Sumi. Misalnya kalau PFS kan pas kontrol. Oh, Nah, khusus yang perempuan nih. Iya. Yang lain lagi berarti boten gitu. Sama aja itu PFS. PSM kita. Baik, sekarang kita lanjut ke posisi yang berikutnya. Nah, suatu saat ternyata dalam posisi penghukum itu ada dampak yang signifikan nih. Yang pertama yaitu murid mungkin bisa jadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, saudara, ini kita beralih ke posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, satu sadar di sini murid tersebut apakah sempat mengutarakan alasannya kenapa terlambat? Tidak. Dia hanya didoktrin bahwa dia yang merasa bersalah seperti itu. Karena si gurunya nih takut untuk dimarahi oleh kepala sekolah. Pernah seperti itu? Pernah. Sering? Astagfirullah. Sekarang kita lihat posisi guru sebagai teman. Orangnya sama. Karena memang ini dalam tokohnya sama. dalam kasus ini terdapat beberapa posisi kontrol. Yo, 1, 2, 3. Mari kita lihat posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Doa lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya ngomongin kamu tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi itu. Apa satu sadar sering sebagai teman? Mari.
kemudian mengajak bergurau. Kenapa Ustaz? Lembutnya jaim kok. Lemah lembutnya jaim. Oke, kalau Ustaz percaya saya. Kalau Ustazah pernah seperti itu? Pernah. Nah, ternyata sebagai posisi teman, sebentar ya. Nah, dampak posisi kalau kita sebagai guru, yang pertama itu murid akan bergantung kepada satu orang, gitu. Karena melihat relasinya seperti temannya, seperti kedekatan. Nah, kemudian murid juga bisa jadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Pernah merasakan nggih? Nah, sama si murid ini deket, ternyata sama murid ini Yang pindah. beda. Yang pindah. Sekarang kita ke posisi pemantau atau monitor. Iya, yang pindah itu. Yang pindah. Dan. Oh iya. Dan. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitung. Nah, di sini guru tersebut menggunakan posisi pemantaunya karena memang di sana tidak emosional, kemudian tidak ada senda gurau ataupun menggunakan nada suara tinggi. Tetapi di sini posisi pemantau, guru tersebut menggunakan perhitungan data atau peraturan yang memang sudah ada di sekolah tersebut. Tetapi apa dampaknya? Nah, di sini terlihat bahwa murid akan menghitung, kemudian konsekuensi dan hadiah. Oh, kalau aku nanti dapat ranking 1, dapat hadiah gitu. Kalau nanti cepat ngerjakan boleh istirahat dulu. Nah, seperti itu. Itu selama ini kita pernah melakukan, ternyata itu loh posisi kita sebagai pemantau. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melihat posisi guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol.
Nah, saudara-saudara, tadi Naren dia berusaha memecahkan masalah atau solusinya. Nah, di sini posisi guru bertindak sebagai manajer, yang mana posisi kontrol yang ini disarankan untuk membimbing murid kita. Apakah tadi terlihat gurunya marah-marah? Tidak, tetapi membangun komunikasi yang efektif supaya murid ini memiliki inisiatif untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Dampak dari posisi manajer ini, nah ini guys, bentar. Nah, murid belajar untuk mandiri, kemudian dengan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Kita hanya memantik seperti apa, maunya seperti apa, solusinya seperti apa. Biarkan mereka akan dengan sendirinya mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan pendapatnya. Ngoten nggih? Nah, jadi dulu yang mungkin kita masih sering mendukung, sering menyalahkan, atau mungkin juga sering berperilaku sebagai teman, sudah saatnya kita bergeser paling tidak ke posisi pemantau atau ke manajer. Nah, ini sabun ya, contohnya tadi sudah saya paparkan melalui video bahwa kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol, yaitu bisa sebagai pendukung, memantau teman, pembuat rasa kesal atau manajer. Namun untuk saat ini kita memang disarankan supaya kita dapat melakukan posisi kontrol ini sebagai manajer. Kemudian restitusi yang terakhir. Nah, restitusi di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa sehingga dia sering datang terlambat. Jadi punya ketentuan yang menyelesaikan solusi. Kemudian guru bersikap terbuka mengawasi siswa dan bisa menciptakan kenyamanan kepada siswa. Memang ini berat gitu terlihatnya ya. Memang insya Allah kalau kita istiqomah, kemudian kita terapkan secara perlahan-lahan kepada murid kita, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Nah, ini di sini tadi ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Saya masuk ke sini nih. Jadi restitusi itu tadi ada pada posisi manajer, yang mana ada langkah menstabilkan identitas. Bahwa di teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan, serta menanyakan keyakinan. Seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan apa yang kita alami kok bisa kita melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga ada dalam segitiga. Iya. Terakhir. Ayo Us. Nah, saudara, ini video terakhir yang ingin saya paparkan panjenengan dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama dengan salah satu siswa kelas 8. Ya, itu saat istirahat, Ustazah dapat dapat dari kelasmu. Ya Allah, saya kesal sih. Kesal kenapa? Ini udah kasih saya. Di saat istirahat, Ustazah dapat dapat dari kelasmu. Kalau kamu marah-marah saat pelajaran matematika ya? Ya Allah, seharusnya saya kesal sih. Kesal kenapa? Bukan hanya tugas. Dia ngerti kalau disuruh pakai gitu. Oh, gitu ya. Jadi wajar saja ya kamu kesal dan marah karena jaring sampai kamu. Apa yang kamu lakukan terhadap Kevin? Saya marah-marah maki-makinya dan tanpa sadar mengambil kerjanya. Oh, hanya mau remaja dan marah-marah ya? Tentu saja kalau itu menjadi kamu, mungkin juga akan melakukan hal seperti itu. Ibu sangat menghargai prosesmu dan mengerjakan soal sendiri, tapi malah dicontek oleh Kevin.
Ya, jadi saat istirahat, Ustaz. Nah, ini contoh gitu saudara. Karena memang ini juga dalam tahap saya menerima ilmu restitusi itu juga dari guru penggerak ini. Bahwa dulu itu memang kita mungkin langsung menanyakan, kamu kenapa gitu? Kenapa kok kamu seperti itu gitu? Ternyata kita itu dapat melalui tahapan seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi menstabilkan identitas dulu supaya dia sebagai pelaku yang gagal itu tadi melakukan sebuah kesalahan, dia dapat merefleksikan dirinya terlebih dahulu. Oh, ternyata aku tadi itu salah. Kita ajak diskusi. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kamu tadi itu salah. Nah, Ustazah juga mengapresiasi kamu nggak sampai mukul, gitu ya. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Ternyata kamu itu yakin bahwa nilai apa yang tadi kamu langgar? Usaha memperbaikinya seperti apa? Nah, itu satu-satunya langkah kita di zaman sekarang itu untuk menerapkan posisi kontrol tadi, kemudian ada berperilaku sebagai manajer sampai penerapan ke segitiga restitusi. Ngoten nggih. Nah, untuk sesi yang terakhir ini saya buka tanya jawab, saya membuka satu pertanyaan awal ya. Ada dua, sebentar satu mawon. Terima kasih. Begini, ketika kita nanti di sebuah sekolah atau di lembaga, semua guru mungkin kalau mendengar pemaparan dari Ustaz Umi tadi, kita diharapkan untuk menjadi seperti seorang manajer. Sedangkan nanti di kehidupan nyata, siswa itu tidak akan melihat cuman ada manajer di kehidupan nyata. Mungkin dia akan menemukan yang berperilaku seperti penghukum dan lain sebagainya. Ketika cuma dicontohkan dicontohkan perilaku manajer di sekolah, guru olahraga berperilaku sebagai manajer, guru fisika manajer, guru kesenian manajer, bahasa Inggris manajer, maka menurut saya mungkin dia akan kesulitan untuk memecahkan masalahnya ketika di real life. Mungkin itu aja. So, how to solve that problem? Okay, I will answer it. Okay. Oke, Us. Nah, Ustazah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ustaz Latif, tadi beliau menanyakan kalau semua guru memposisikan sebagai posisi manajer, itu apakah nanti kedepannya si anak ini berdampak di dunia nyatanya, di dunia kerja mungkin ya? Itu bahwa memang ada banyak posisi kontrol yang lain. So many characters. Nah, sebelum saya menjawab, apakah dari panjenengan ada yang memiliki? Nah, sebelum saya ingin menjawab, apakah dari panjenengan ada yang memiliki jawaban menurut unek-unek panjenengan sendiri? Apakah ada? Oke, Ustazah Isti, monggo Ustazah. Sebentar, Us. Oke, Us. Menurut saya ya, kalau maksudnya untuk membangun, untuk mendidik anak-anak itu kalau memang lebih baik pakai yang lebih baik kita memposisikan diri sebagai yang jadi manajer. Nah, nggak harus untuk menguatkan mentalnya dia. Gimana nanti kalau di real life-nya itu ketemu dengan yang beraneka karakter yang jadi penghukum dan lain-lain, itu kita tidak harus jadi penghukum. Misalnya seperti ini, anggaplah anak didik kita adalah anak-anak kita jadi orang tuanya. Loh, tapi kan nanti di kehidupan gak semua orang itu seperti orang tua, seperti ini. Nanti kan di kehidupan itu ada orang yang berlaku buruk ke kita nanti bagaimana mentalnya kalau nggak dididik seperti itu. Ya justru itu kita harus menjadi tempat yang nyaman dan memberikan contoh yang baik ke anak didik kita supaya tahu kalau yang benar itu seperti itu. Bukan berarti kalau di real life itu ada beraneka karakter, terus kita juga harus jadi beraneka karakter. Ya nggak usah seperti itu. Kalau memang lebih baik lebih baik ada yang bisa jadi lebih baik, kenapa enggak? Oke, silakan setelah Dev. Thank you for your answer. Tapi begini dulu sih, kadang-kadang kita ketika menghadapi seorang siswa misalkan anak ini dengan latar belakang keluarga orang tuanya baik, ramah dan lain sebagainya. Suatu hari dia menghadapi seorang guru yang tipikalnya mungkin penghukum dan lain sebagainya.
dampaknya dia akan merasa lebih sakit dibanding anak yang sudah mengenal karakter-karakter itu. Misalkan satu anak dari berasal dari keluarga orang tuanya ramah dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sekolah ada guru yang seperti itu jahatnya, maka dia akan merasa mungkin langsung murung dan lain sebagainya, berlebihan dibanding dengan temannya yang sudah mengenal karakter itu lebih dulu. Itu kalau menurut saya. Sedangkan di kehidupannya karakter itu tidak akan lepas dari kehidupan anak. Bagaimana? Oke. Terima kasih Ustaz Latif dan Ustaz Isti, kita beri apresiasi. Nah, saya fokus ke pertanyaannya Ustaz Latif tadi terlebih dahulu ya. Apakah kita harus semua guru itu menerapkan posisi manajer, ya kan? Jawaban saya jelas iya. Apakah kita harus mengenalkan anak-anak posisi sebagai penghukum dan lain, itu kan tergantung dari diri kita sebagai pendidik. Mungkin dulu atau bahkan 1 jam yang lalu kita belum mengenal teori-teori ini, ya. Oh ternyata aku itu pernah loh menjadi posisi penghukum. Oh ternyata aku pernah loh menjadi posisi teman. Nah, kita tidak perlu sampai, mak kamu nanti itu kalau di luar itu mungkin ada orang yang jahat atau yang kayak apa. Kita itu mengalir seperti tadi misalkan dikatakan sudah istri itu kita mendidik anak itu kita ibaratkan juga anak kita bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang disarankan. Jika nantinya di kehidupan nyata dia kedepannya itu dia menemukan karakter A, B, C dalam diri pribadi gurunya sendiri-sendiri, nah itu mereka akan menemukan solusinya. Karena dalam posisi penghukum yang mana itu mungkin kita kalau dalam rumah ya, sebagai contoh saya pernah menghukum anak saya karena dia salah, tapi kita tekankan menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah satu-satu kita ibaratkan seperti mendidik anak kita sendiri. Ketika anak saya salah, otomatis saya sebagai orang tua akan mengajak dia komunikasi. Nah, perbuatanmu ini salah, gitu. Kemudian kamu sebagai pelaku dari kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Saya menghukum, apakah boleh? Nah, di situ kita menjalin komunikasi yang efektif melalui posisi control manager yang kita terapkan di situ ada segitiga restitusi, di mana si anak ini nantinya memecahkan masalah mereka. Dan tentu saja ini perlu bimbingan dari kita selaku guru. Kalau misalnya kita hanya menerangkan akhirnya kamu itu akan ada seperti ini, dia akan mencari dengan sendiri. Jadi tidak perlu mengenalkan atau tidak perlu berperilaku sebagai penghukum, berperilaku sebagai teman. Itu hanya refleksi diri kita sendiri. Oh ternyata saya itu pernah menjadi posisi seperti ini. Saya itu pernah menjadi posisi pemantau. Tetapi yang diharapkan dalam pendidikan saat ini, tentunya kita sebagai guru yang visioner menghadapi anak-anak, kita terapkan posisi manajer ini dengan harapan langkah segitiga restitusi ini bisa kita implementasikan sehingga anak-anak kedepannya bisa berpikir jangka panjangnya, mereka bisa menyelesaikan masalah, kemudian mereka bisa mandiri dan percaya diri untuk menuangkan ide dan gagasannya. Bahkan dia satu sadar, mungkin ada masukan lainnya. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar lebih banyak lagi. Saya kira ini masih kurang ya waktunya, karena memang kalau belajar itu tidak ada. Ya, kalau belajar itu kita pengennya terus, tetapi karena kita terbatas dengan waktu, insya Allah kita bisa membahas ini di forum yang lain. Oke, alhamdulillah kegiatan demokrasi ini berjalan dengan lancar dan semoga ini bermanfaat bagi kita dan juga anak didik kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemateri dalam acara ini mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja karena sempurnaan ini Allah SWT. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Pantun terakhir nih. Di kafe beli makanan.